Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 31502400149. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pemikiran filsafat Ibnu Sina dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Materi yang akan saya bahas meliputi latar belakang pemikiran Ibnu Sina, konsep filsafat emanasi, pandangan beliau tentang jiwa, serta konsep al-wujud. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, pendahuluan. Ibnu Sina merupakan salah satu filosof muslim terbesar dalam sejarah Islam yang pemikirannya berpengaruh luas, baik di dunia Islam maupun Barat. Ia dikenal sebagai tokoh yang mampu memadukan rasio filsafat dengan nilai-nilai keislaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai seorang muslim. Melalui konsep emanasi, jiwa, dan al-wujud, Ibnu Sina membangun sistem filsafat yang terstruktur dan mendalam. Jadi pada slide pertama ini, saya membahas tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina, yang fokus pada 3 konsep utama, yaitu emanasi, jiwa, dan al-wujud. Ibnu Sina merupakan salah satu filosof muslim terbesar yang pemikirannya sangat berpengaruh, tidak hanya dalam dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Keunikan beliau ini terletak pada kemampuannya memadukan filsafat dengan nilai-nilai Islam. Latar belakang, filsafat Islam merupakan salah satu khazanah intelektual dalam peradaban Islam yang berkembang melalui perjumpaan antara wahyu dan akal. Ibnu Sina hadir sebagai tokoh penting dalam tradisi ini, terutama karena kemampuannya mengolah pemikiran filsafat Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles, lalu mengembangkannya sesuai dengan kerangka Islam. Ibnu Sina tidak sekedar meniru pemikiran para filosof Yunani, tetapi melakukan reinterpretasi dan penyesuaian sehingga lahir corak pemikiran yang khas. Baginya, filsafat itu bukan ancaman bagi agama, melainkan sarana untuk memahami hakikat keberadaan Tuhan dan manusia secara rasional, namun tetap religius. Jadi pada slide ini kita melihat latar belakang munculnya pemikiran Ibnu Sina. Filsafat Islam berkembang sebagai hasil pertemuan antara akal dan wahyu. Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles, namun beliau tidak sekedar meniru, ia mengolah dan menyesuaikan pemikiran tersebut dengan ajaran Islam, sehingga lahirlah pemikiran yang tetap rasional namun tidak bertentangan dengan keimanan. Selanjutnya, filsafat emanasi. Konsep emanasi dalam pemikiran Ibnu Sina menjelaskan proses terciptanya alam semesta. Menurutnya, alam tidak diciptakan secara langsung dalam bentuk materi kasar, melainkan melalui proses pancaran atau emanasi dari Tuhan sebagai wajibul wujud. Tuhan memancarkan akal pertama, lalu dari akal pertama memancar akal kedua, dan seterusnya hingga terbentuk alam semesta. Dalam konsep ini, Tuhan tetap Maha Esa, tidak berubah dan tidak berkurang kekuasaannya meskipun alam tercipta. Emanasi menunjukkan keteraturan kosmos dan menjelaskan hubungan antara Tuhan dengan alam tanpa meniadakan keesaan dan kesempurnaan Tuhan. Jadi pada slide ini dibahas konsep emanasi, yang dimana emanasi adalah proses penciptaan alam semesta melalui pancaran dari Tuhan. Menurut Ibnu Sina, Tuhan sebagai wajibul wujud, yaitu memancarkan akal pertama, kemudian akal-akal berikutnya, hingga terbentuk alam semesta. Konsep ini menunjukkan bahwa alam tercipta secara teratur dan bertingkat, tanpa mengurangi keesaan dan kesempurnaan Tuhan. Selanjutnya, ada tujuan dan makna emanasi. Filsafat emanasi bertujuan menjelaskan keteraturan alam secara rasional sekaligus menjaga prinsip tauhid. Ibnu Sina ingin menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada berasal dari Tuhan. Namun, proses penciptaan tersebut berlangsung secara bertahap dan teratur sesuai hukum sebab dan akibat. Melalui konsep ini, Ibnu Sina juga menolak anggapan bahwa Tuhan bersentuhan langsung dengan materi. Tuhan tetap suci, transenden, dan tidak terikat oleh dunia fisik. Sementara alam semesta menjadi bukti kebijaksanaan dan kesempurnaannya.
Jadi pada slide ini menjelaskan tujuan dan filsafat emanasi, yang dimana Ibnu Sina ini ingin menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam secara rasional, tetapi tetap menjaga prinsip tauhid. Tuhan tidak berubah dan tidak berkurang kekuasaannya, meskipun alam tercipta, alam semesta itu justru menjadi bukti kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan substansi yang bersifat imaterial dan tidak bergantung pada tubuh. Jiwa bukan sekedar hasil kerja organ tubuh, melainkan memiliki eksistensi sendiri. Pandangan ini ditegaskan melalui eksperimen terkenal manusia terbang yang disebut manusia terbang, yang menunjukkan bahwa manusia tetap sadar akan dirinya meskipun tidak merasa tubuhnya. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa rasional inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi sarana manusia untuk mengenal kebenaran, ilmu, serta Tuhan. Jadi slide ini membahas pandangan Ibnu Sina tentang jiwa. Menurut beliau, jiwa ini bersifat imaterial, artinya tidak bergantung pada tubuh. Hal ini dibuktikan melalui eksperimen, yaitu manusia terbang, yang menunjukkan bahwa manusia itu tetap sadar akan dirinya meskipun tidak tidak merasakan tubuhnya. Nah, Ibnu Sina ini juga membagi jiwa menjadi 3, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Selanjutnya, keabadian jiwa. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa bersifat kekal dan tidak hancur bersama kematian tubuh. Ketika tubuh rusak, jiwa tetap eksis dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kehidupan setelah mati. Keabadian jiwa menjadi dasar bagi konsep etika Ibnu Sina bahwa manusia harus menyucikan jiwanya melalui ilmu dan perbuatan baik agar mencapai kebahagiaan sejati di akhirat. Jadi pada slide ini dijelaskan bahwa jiwa ini bersifat kekal dan tidak hancur bersama tubuh. Ketika manusia meninggal, yang rusak adalah tubuhnya, sementara jiwanya itu tetap masih ada. Pandangan ini sejalan dan dengan ajaran Islam tentang kehidupan setelah mati dan adanya pertanggungjawaban amal perbuatan. Karena itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya menyucikan jiwa melalui ilmu dan akhlak yang baik. Selanjutnya, konsep al-wujud. Al-wujud merupakan konsep inti dalam filsafat Ibnu Sina yang membahas tentang keberadaan. Ia membagi wujud menjadi 2, yaitu wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wajibul wujud adalah Tuhan, yang keberadaannya pasti dan tidak bergantung pada apapun. Sementara itu, mumkinul wujud adalah segala sesuatu selain Tuhan yang keberadaannya bergantung pada sebab. Nah, alam semesta ini termasuk dalam kategori ini karena tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa sebab pertama, yaitu Tuhan. Jadi di slide ini membahas tentang konsep al-wujud atau keberadaan. Nah, Ibnu Sina membagi wujud itu menjadi 2, yaitu tadi wajibul wujud, yaitu Tuhan, dan mumkinul wujud, yaitu makhluk. Nah, makhluk ini tidak bisa ada dengan sendirinya, melainkan dia membutuhkan sebab. Nah, sedangkan Tuhan ada dengan sendirinya dan menjadi sebab utama dari segala sesuatu ini. Selanjutnya, relasi Tuhan dan alam. Melalui konsep al-wujud, Ibnu Sina menjelaskan hubungan sebab akibat antara Tuhan dan alam. Tuhan sebagai sebab pertama menjadi sumber keberadaan segala sesuatu, sedangkan alam adalah akibat dari kehendak dan kekuasaannya. Nah, konsep ini menegaskan bahwa alam tidak berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dengan demikian, filsafat Ibnu Sina tetap menjaga prinsip ketuhanan dalam Islam sambil memberikan penjelasan rasional tentang realitas. Nah, pada slide ini dijelaskan hubungan Tuhan dengan alam. Tuhan adalah sebab pertama, sedangkan alam adalah akibat. Artinya, alam sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Nah, konsep ini memperlihatkan bahwa filsafat Ibnu Sina tetap berpijak pada ajaran tauhid, meskipun menggunakan pendekatan rasional.
Selanjutnya, kesimpulan, pemikiran filsafat Ibnu Sina menunjukkan upaya serius dalam mengharmoniskan akal dan wahyu. Melalui konsep emanasi, jiwa, dan al-wujud, ia berhasil membangun sistem filsafat Islam yang logis, mendalam, dan religius. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh dalam dunia Islam, tapi juga memberi kontribusi besar bagi perkembangan filsafat Barat. Nah, Ibnu Sina membuktikan bahwa filsafat dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, bukan sebaliknya. Nah, jadi di sini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sina berhasil membangun filsafat Islam yang memadukan akal dan wahyu. Nah, pemikirannya tentang emanasi, jiwa, dan al-wujud tidak hanya memperkaya khazanah filsafat Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat Ibnu Sina membuktikan bahwa berpikir rasional dapat sejalan dengan keimanan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.